Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk saat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Saat bagian, untuk tema kita hari ini, Kevin masukkan ke with version untuk melihat tema-tema yang mungkin perlu kita bahas bersama-sama. Berkaitan itu semua, kemarin Kevin sempat reading dan disinyalir Kevin melihat ada sebuah energi yang perlu kita bahas, terutama tentang manifestasi energi dari seseorang yang membuat kamu tuh kayak mudah sekali luluh sama dia. Dan apakah ini berkaitan dari ranah black magic atau lain sebagainya? Nanti Kevin akan ulas secara lengkap ya saat bagian. Dan tema pembacaan kita kali ini adalah lanjutan dari tema yang sebelumnya. Jika saat bagian kemarin sempat nonton tema yang ini tentang isak tangisnya yang sudah ia sadari bahwa kamu sekecewa ini dengan dia, Kevin menemukan ada kartu Jack Diamond atau Page of Diamond. Di situ simbolnya adalah kucing hitam, dan apakah kucing hitam itu adalah simbol dari misteri yang perlu kita bahas bersama-sama atau tidak? Oke, kita akan cek bersama-sama. Dan seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin, Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Tema ini dikhususkan untuk saat kebagian yang merasakan bahwa kenapa sih kamu kayak ngerasa mudah sekali luluh terhadap diri dia. Seseorang yang benar-benar memanifestasikan kamu saat kebagian untuk luluh pada diri dia. Seseorang yang memanifestasikan kamu untuk luluh pada dia. Kita akan cek untuk energinya bersama-sama. Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan saat bagian, Kevin masih promosi sedikit ya buku karya Kevin, Heart, tentang kekosongan hatinya dia. Setelah aku tinggalkan, ini masih tersedia di link Shopee, ada di kolom deskripsi ya saat bagian. Buku ini sangat eksklusif sekali. Untuk covernya, ini adalah hardcover tebal, dan bukunya juga berwarna saat bagian. Ada bagian afirmasi yang bisa kita gunakan untuk bisa meningkatkan vibrasi kita ke level power. Segera miliki buku Heart volume pertama karya Kevin, ada di link Shopee kolom deskripsi. Kalau saat bagian nggak punya Shopee, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin untuk pemesanan buku Heart. Oke, kita akan lanjut bersama-sama. Ya, saat bagian ini adalah energi seseorang yang mungkin membuat kamu tuh kayak ngerasa bahwa kenapa sih aku mudah sekali luluh banget sama dia. Dan ini adalah manifestasi dari energinya dia yang membuat kamu ini terkadang luluh sama dia. Kita akan cek untuk kartu yang pertama. Oke, saat bagian kartu pertama di sini adalah Ahli Nujum, atau setelan kartu tarot tradisional namanya adalah The High Priestess. Ahli Nujum di sini memang ada sebuah manifestasi. Ini kaitannya juga dengan black magic. Ini kaitannya juga dengan sesuatu hal yang memang sifatnya adalah negatif, yang tujuannya adalah untuk bisa menarik kamu. Simbolnya Nyi Dasimah, dia sedang melakukan sebuah ritual atau melakukan sebuah doa di sini di bawah bulan purnama, mengindikasi memang pembacaan kita kali ini memang ada kaitannya juga dengan ranah black magic. Seperti kartu yang kemarin sempat Kevin temukan ya di tema Egyptian, ada kartu Jack of Diamond yang simbolnya adalah kucing hitam.
Dan di sini memang ada seseorang yang memang sengaja memberikan sebuah japi mantra, entah itu pelet, entah itu apa, yang tujuannya adalah agar kamu tuh memimpikan diri dia. Simbol bulan di sini juga mengindikasi tentang sebuah mimpi. Ketika kamu ngerasa bahwa padahal kamu tuh sudah melepaskan orang ini, tapi nggak tahu kenapa tuh kamu kayak ngerasa sering berhalusinasi, kamu kayak ngerasa sering kebawa mimpi, dan pola mimpi kamu itu sepertinya ini adalah mimpi yang bukan mimpi yang biasa ya. Ada kaitannya mungkin juga mimpi melakukan hubungan seksual dengan diri dia, atau mimpi-mimpi yang membuat kamu tuh kayak ngerasa bahwa dia tampan banget, dia itu cantik banget, yang membuat kamu tuh kayak seketika langsung tiba-tiba kayak ngerasain perasaan yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu memang ada. Dan pembacaan ini sudah pernah Kevin bahas ya tentang jenis-jenis iblis. Siapa iblisnya, namanya siapa, yaitu inkubus dan juga sukubus, yang membuat seseorang itu mudah sekali memimpikan lawan jenis. Dan ketika kamu menyadari akan hal ini adalah bentuk dari manifestasinya dia, agar kamu secara emosional ini terhanyut atau kepikiran diri dia. Ahli nujum ini juga bisa berarti makna tentang dukun ya. Ahli nujum ini juga bisa memiliki makna tentang dukun. Kalau berkaitan apakah dia melakukan ritualnya ini secara sendiri atau tidak, ya pada dasarnya orang ini tidak memiliki kemampuan apapun. Orang ini mungkin mencoba untuk berkonsultasi ke salah satu dukun atau mungkin juga pakar pelet. Tapi paling banyak di sini pakar pelet. Karena ini yang membuat kamu tuh kayak mudah sekali ngerasa berhalusinasi, kayak ngerasa memimpikan diri dia. Simbolnya adalah perempuan. Kalau berkaitan dukunnya laki-laki atau perempuan, dan paling banyak yang Kevin lihat di sini adalah perempuan ya. Seorang ahli nujum juga. Nah, jadi indikasinya memang kuat. Pembacaan kita kali ini berkaitan dari energi black magic yang membuat kamu itu kayak ngerasa udah mencoba melupakan diri dia, udah mencoba untuk tidak terpengaruh sama dia, tapi nggak tahu kenapa ini kamu mudah sekali terpengaruh dan kembali luluh sama dia. Bukan sesuatu yang berkaitan dari cinta. Kalau didasari dari perasaan kamu sendiri, mungkin kamu bisa bertanya dalam diri kamu, apakah kamu mencintai diri dia? Mungkin kamu kebingungan, tapi nggak tahu kenapa nih membuat ngerasain bahwa mudah sekali ketarik sama dia, mudah sekali terhanyut sama dia. Keanehan-keanehan semacam ini adalah sesuatu hal yang tidak wajar. Secara psikologis mungkin saat kebagian kamu sudah berpikir secara nalar ya, kamu menyadari, tapi nggak tahu kenapa ini mudah sekali ketarik sama dia. Kalau ditanyakan alasannya kenapa kamu cinta sama dia, mungkin kamu nggak tahu, kamu nggak bisa jawab apapun. Dan kemelekatan ini bukanlah sumbernya dari kebiasaan-kebiasaan kalian biasain ngelakuin apa setiap hari selama berutinitas sama dia, tapi ini adalah sesuatu yang sifatnya adalah manipulasi. Oke, ada energi yang tidak baik ya di sini ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu bulan. Tuh kan bener kan? Ini mendekati bulan purnama loh sahabat kebahagiaan. Kita mau mendekati bulan purnama, mungkin ritual-ritual yang akan sering dia lakukan ini semakin banyak ya untuk mempengaruhi sahabat kebahagiaan. Kartunya di sini adalah bulan sahabat kebahagiaan. Kalian bisa lihat ya, Nyidasima sedang bermandikan bulan purnama. Kalau berkaitan kapan sih bulan purnamanya? Kalau kalian nonton di bulan Maret, bulan purnamanya ini jatuh kurang lebih sekitar tanggal 14 Maret 2025, dan nama bulannya adalah Blood Moon atau bulan darah ya, sahabat kebahagiaan, bulan darah. Kalau berkaitan dari segi praktek ritual dan lain sebagainya, mungkin banyak orang melakukan sebuah praktek ritual, terutama dilakukan tanggal 13 Maret 2025. 13 Maret ini hari Kamis, dan hari Jumatnya itu sudah masuk ke bulan purnama. Jadi kalau indikasinya kenapa nih minggu-minggu ini kamu kayak ngerasa badannya panas, kayak kamu ngerasa nggak tenang, tiba-tiba selalu mikirin diri dia terus tanpa ada sebuah alasan yang jelas, ini mungkin adalah bentuk dari manifestasinya dia yang membuat kamu terhanyut untuk tertarik sama diri dia. Dan pembacaan ini memang identik dengan pembacaan yang tema kemarin ya, saat bagian ada sesuatu yang membuat diri dia tuh kayak pengen memiliki kamu, berambisi banget sama kamu. Maka apa yang harus sahabat bagian lakukan? Ya untuk situasi saat ini ya kurang lebih sahabat bagian coba untuk bisa mendekatkan diri ke ranah spiritual kamu, meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kamu udah ngerasa bahwa ini adalah hubungan yang tidak wajar, coba sahabat kebahagiaan butuh support dari seseorang ya.
Kalau kita membahas sedikit tentang kenapa sih dia bisa memanifestasikan energi semacam ini kepada kamu, kartu bulan atau kartu The Moon dalam setelan kartu tarot tradisional itu juga memiliki makna tentang ketakutan. Pada dasarnya orang ini takut tidak mendapatkan kamu atau takut ditinggalkan kamu. Artinya orang ini memang tidak bisa menerima sebuah kenyataan bahwa cinta harus saling memiliki satu sama lain. Tapi dia yang berambisi banget sama kamu, yang membuat dia itu kayak ngerasa harus punya kamu, harus milikin kamu, harus dapetin kamu. Ya, ini adalah sumber dari kekuatannya dia. Kenapa dia bisa melakukan ini semua? Dan dia juga ngerasa mungkin saat bagian ketika kamu sudah menyadari tentang keanehannya dia, kamu mencoba untuk menghindar dari dia. Dia merasa ketakutan. Dan bahkan yang paling banyak adalah kasusnya adalah kamu mungkin sudah menyadari ini dan kamu sudah ngeblokir dia. Tapi dia berusaha agar kamu tuh ngebuka blokirannya. Karena dia pengen memanifestasikan kamu ngebuka blokirannya. Kalau misalkan kamu yang ngeblokir dia. Tapi yang jelas sahabat kebaikan, ini bukanlah sebuah hubungan yang wajar. Jadi sesuaikan juga dengan tema kalian ya. Sesuaikan dengan tema kalian, sesuaikan dengan judul kalian. Karena pembacanya di sini adalah bentuk dari manifestasi seorang yang membuat kamu itu mudah sekali luluh sama dia. Kata kuncinya adalah kenapa sih kamu mudah sekali luluh sama dia padahal kamu udah tahu ini adalah sesuatu yang tidak baik. Tapi di sini di pembacanya Kevin mengindikasi memang banyak ritual-ritual yang dilakukan sekitar tanggal 13 Maret 2025 sampai 14 Maret 2025 karena bulan tanggal 14-nya itu bertepatan dengan bulan purnama dan bulan purnamanya adalah blood moon ya. Oke, dan untuk energi yang selanjutnya di sini kartunya adalah kesatria tanah sahabat bagian. Elemennya adalah tanah mengindikasi tentang hal yang fisik. Ini sudah bisa dikesimpulkan ya. Pada dasarnya orang ini memang nggak mau kehilangan kamu. Secara manifestasi dia bisa hadir juga ke dalam kehidupan kamu dalam ranah percintaan. Karena kartunya elemennya tanah, tanah identik dengan sebuah pertemuan, tanah identik dengan sesuatu hal yang pasti yang membuat dia itu kayak ngerasa bahwa dia bergerak buat kamu, dia cinta banget sama kamu. Tapi ujung-ujungnya adalah manipulasi. Kartu tengah adalah bulan, bulan itu juga simbol dari manipulasi seseorang yang sifatnya adalah memperdayakan diri saat bagian. Simbolnya Nyi Dasimah, dia sedang berjalan di sebuah pemakaman lalu ada 4 tengkorak di sini dan Nyi Dasimah ini sebenarnya sedang membawa abu kremasi ya atau abu orang meninggal, mengindikasi bahwa pada dasarnya orang ini memang ingin bercerita banyak hal kepada kamu, terutama kenangan-kenangan yang sudah kalian lalui yang membuat kamu tuh kayak ngerasa terhanyut sama dia. Ya love bombingnya itu ada di situ, bilangnya indah-indah sama kamu, bilangnya kamu masih kangen gak sih, masa kamu ngelupain aku, bla 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 bla. Yang seakan-akan dia itu kayak nyudutin kamu, yang merasa bahwa kamu bersalah sama dia, kamu sudah ninggalin dia, kamu sudah ngeblokir dia dan lain sebagainya. Dan timbullah sebuah rasa kasihan sama dia. Karena ini adalah bentuk dari manipulasinya dia secara psikologi juga ya sahabat bagian. Terkadang hubungan-hubungan yang toksik, hubungan yang memanipulasi secara psikologi itu membuat lawan percintaannya atau kamu saat bagian itu membuat ngerasa bersalah sendiri tentang apa yang pernah kamu lakukan sama dia, termasuk ngejaga jarak, termasuk kamu ngeblokir dia. Dia seakan-akan melibatkan semuanya itu kesalahannya sama kamu, sehingga kamu kayak ngerasa bahwa oke, aku yang salah. Padahal kamu udah tahu orang ini mungkin terlalu banyak memberikan rasa sakit kepada suatu bagian. Ini adalah energinya. Oke, lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ada kartu kekasih. Saat bagian kartunya adalah kekasih atau dalam setelan kartu tarot tradisional namanya adalah The Lover. Kalau berkaitan dari energinya, orang ini beneran cinta nggak sih? Ya pada mulanya dia memang memberikan cinta kasih yang cukup besar banget sama kamu ya, love bombing banget. Dia selalu menganggap bahwa kamu kekasihnya, kamu adalah yang dia cintai dan lain sebagainya. Tapi kamu juga sudah menalah lagi dari pembacaan-pembacaan Kevin yang lalu bahwa orang ini bukan tipe orang yang setia. Jadi kalau boleh dibilang kekasihnya itu banyak ya. Kekasihnya itu banyak. Love bombing ini yang membuat kamu tuh juga termanipulasi juga bahwa dia seakan-akan memberikan cinta kasih kepada diri saat bagian. Selalu memberikan sebuah janji dan juga janji sama kamu. Dan bahkan mungkin kamu sudah berkorban juga sama dia. Entah kamu memberikan sebuah materi, uang, harta, perhatian, atau tubuh fisik kamu sama dia. Kamu sudah memberikan itu semua. Dan dia juga ngerasa kurang puas karena dia memang ingin selalu minta lebih sama kamu.
Kalau kamu ngerasa bahwa kamu sudah sering memberikan dia materi, uang, atau harta benda, atau mungkin juga tubuh fisik kamu dan lain sebagainya, kamu udah kasih ke dia banget, dia itu akan ngerasa bahwa ketergantungan secara materi sama kamu. Dia tahu sih celahnya, dia tahu celahnya kamu, dia tahu kelemahannya kamu, terutama dalam ranah cinta dan juga kebutuhan afeksi. Karena orang ini memang sudah pernah mengisi kebutuhan afeksi kamu, yang membuat kamu ngerasa bahwa dia itu memang kekasihku. Dan bahkan mungkin saat bagian juga sering mendapatkan sebuah saran atau pendapat dari teman kamu, rekan kamu, sahabat kamu, atau keluarga kamu bahwa jangan deketin orang ini. Tapi nggak tahu kenapa kamu mudah sekali deket sama dia. Kamu mudah sekali mengampuni diri dia. Apakah ini hal yang wajar? Ya, secara psikologi orang ini memang sudah memperdayakan kamu ya. Dia udah memperdayakan kamu, dia memang sudah menggerakkan kamu untuk tertuju sama dia. Namun di tema kita hari ini memang ada indikasi manifestasi energi yang berkaitan dari black magic, seperti pelet atau japi mantra. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada Nyidasima, angkanya adalah 0. Nyidasima angkanya 0, tapi Kevin nggak akan pernah bilang Nyidasima itu adalah pekok ya. Nanti Kevin malah nanti Nyidasima malah nggak terima sama Kevin ya. Nyidasima angkanya 0, angka 0 itu di dalam setelan kartu tarot namanya adalah The Fool, tarot tradisional ya. The Fool itu identik dengan si pekok yang aku cintai. Bisa berarti siapakah dia pelakunya? Mungkin dia adalah si pekok yang aku cintai, atau memang yang pada dasarnya orang yang memberikan sebuah kebebasan cinta sama kamu, yang seakan-akan kamu juga ngerasain kebebasan cinta sama dia. Di awal memang indah banget. Namun indikasinya hatinya dia sama kamu itu 0. Karena angkanya di sini adalah 0 ya. Angkanya adalah 0. Orang ini akan berlari menuju kamu. Sekuat tenaga dia berusaha untuk meyakinkan tentang apa yang dia lakukan sama kamu itu adalah cinta. Tapi pada kenyataannya dia mencoba untuk memanipulasi saat kebahagiaan. Dan kamu juga kayak ngerasa, kenapa sih aku mudah banget luluh? Ya inilah energinya. Kalau mungkin saat kebahagiaan berpikir bahwa orang yang terkena pelet itu ciri-cirinya itu seperti apa sih? Apakah ada perubahan secara perilaku dan emosional? Namun terkadang hal ini sebagai korban itu, kalau misalkan peletnya atau pelakunya ini menyerang secara berlebihan, mungkin tidak menyadari itu. Biasanya yang ngerasain itu adalah kerabat dekat, saudara, teman, atau siapapun. Dan beberapa hal yang berkaitan dari ciri-ciri dikaitkan dengan pengaruh pelet. Ini yang pertama adalah perubahan perasaan secara tiba-tiba. Jika saat bagian sering ngerasain perubahan perasaan secara tiba-tiba, awalnya nggak tertarik sama dia, awalnya kamu sebel sama dia, tapi kenapa sih mendadak bisa jatuh cinta sama dia atau tergila-gila sama dia, dan tanpa alasan apapun. Dan seperti yang Kevin sebutkan, coba kamu tanyakan dalam diri kamu, apa yang membuat kamu cinta sama dia? Mungkin kamu nggak bisa menjelaskan. Ini juga sering menunjukkan sebuah rasa rindu yang berlebihan ya saat bagian. Perubahan yang mendadak, ada rasa rindu yang berlebihan, bahkan ada sisi obsesi kepada dia. Obsesif banget sama dia. Ini adalah perubahan-perubahan emosional yang mengindikasi bahwa mungkin kamu juga terpengaruh dalam ranah pelet. Lalu, tatapan mata kosong atau sayu, sering melamun, terlihat seperti kehilangan fokus. Tatapan mata seperti tidak sadar atau dalam kendali orang lain ini juga bisa mengindikasi tentang kamu terhipnotis atau kamu memang masuk ke dalam kategori seseorang yang kena pelet. Lalu ada sebuah gangguan-gangguan secara emosi dan juga kejiwaan. Mudah marah, mudah tersinggung tanpa alasan yang jelas, dan sering merasa gelisah atau cemas berlebihan jika tidak dekat dengan orang yang diduga mempelet kamu. Lalu terkadang mengabaikan keluarga, mengabaikan sahabat, atau orang-orang yang sebelumnya dekat sama kamu, itu terabaikan semua. Dan secara emosional ini kamu juga terganggu. Yang seakan-akan tuh kamu tertujunya sama dia. Apakah hal ini ada karmanya? Pasti ada karmanya. Ketika kamu sudah sembuh, ketika kamu sudah menyadari, maka si pelakunya itu juga akan mendapatkan sebuah karma. Karmanya apa? Udah pernah Kevin bahas ya di tema tahun lalu. Mungkin nanti Kevin akan perbarui lagi tentang karma-karma orang yang memelet kamu.
Lalu ciri-ciri yang selanjutnya adalah perubahan kebiasaan dan juga kepribadian sahabat bagian. Karena di sini basicnya Kevin adalah psikologis juga ya. Jadi Kevin akan membahas secara psikologis juga. Ada sebuah perubahan drastis dari kebiasaan yang sebelumnya, misalkan jadi lebih penurut atau mudah dikendalikan, seperti tema kita, mudah sekali luluh sama dia, atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter asli kamu. Dan kamu yang tadinya tuh biasa aja, dan kamu tuh punya pendirian yang kuat, tapi nggak tahu sama dia, mudah sekali luluh. Ini juga ada indikasi kamu kena pelet. Lalu, yang sering Kevin bahas tentang sebuah mimpi. Sering ngalamin sebuah mimpi aneh atau halusinasi. Sering mengalami mimpi bertemu dengan dia. Baik mimpi melakukan hubungan badan dengan dia, atau mimpi dia terlihat lebih menawan, lebih cantik, lebih anggun, dan lain sebagainya. Dan kamu juga kayak merasa mendengar sebuah bisikan atau panggilan untuk mendekati dia. Seperti merasa terkoneksi sama dia. Tapi harus dilihat juga, koneksi itu juga ada prosesnya sahabat bagian. Mungkin nanti next sahabat bagian beli bukunya Kevin ya, karena Kevin akan membahas lebih detail tentang koneksi, sehingga kamu bisa membedakan mana yang namanya sebuah koneksi jiwa, mana yang sifatnya adalah pelet. Karena seringkali pelet ini juga bisa membuat kamu tuh kayak ngerasa mendapatkan sebuah panggilan dari diri dia atau bisikan dari diri dia. Lalu tentang kondisi fisik yang terkadang melemah. Sering merasa lemas tanpa sebab. Tapi kalau misalnya dicek sama medis nggak apa-apa. Wajah pucat, lingkaran hitam di bawah bagian mata. Ini terlihat seperti kurang tidur. Dan ciri-ciri ini karena faktor psikologis atau medis juga bisa berpengaruh juga saat bagian. Karena pada dasarnya adalah pelet ini adalah mempengaruhi kondisi fisik kamu, kondisi emosional kamu, yang membuat kamu tuh kayak ngerasa terhipnotis sama diri dia ya. Ketika kamu menyadari diri saat bagian ini terkena pelet, kamu bisa belajar untuk mengidentifikasi tanda-tandanya. Yang pertama adalah, ini bisa dari diri sendiri ya. Yang pertama adalah kamu mengevaluasi dulu perubahan perasaan kamu. Kamu bukan orang bipolar ya. Kamu evaluasi perubahan perasaan kamu. Apakah kamu saat kebagian tiba-tiba tergila-gila pada dia tanpa alasan yang jelas? Makanya kalau kita mencintai seseorang, kita juga harus tahu alasannya kenapa mencintai diri dia. Walaupun cinta itu nggak perlu pakai alasan. Tapi coba telah lagi. Apakah kamu tiba-tiba tergila-gila pada dia? Apa yang membuat kamu itu mencintai diri dia dan menginginkan dia? Kalau nggak ada alasan yang tidak jelas seperti itu. Apakah kamu saat bagian merasa sangat rindu atau ingin selalu dekat dengan diri dia, bahkan ketika logika mengatakan itu tidak masuk akal? Maka coba saat bagian telah lagi di sini. Lalu periksa tentang sebuah perubahan perilaku. Apakah kamu saat bagian mulai bertindak berbeda dari biasanya, misalkan mengabaikan teman kamu, keluarga kamu, atau orang-orang baru kamu? Kalau kamu dulu tuh akrab sama mereka, teman kamu, saudara kamu, mama kamu, papa kamu, tapi tiba-tiba mereka diabaikan semua. Ini ada indikasi bahwa kamu termanipulasi. Apakah kamu merasa lebih mudah dikendalikan atau menuruti semua kemauan orang tersebut tanpa berpikir panjang? Kalau kamu nurutin dia terus tanpa bisa berpikir panjang, ini artinya kamu memang termanipulasi sama diri dia. Pada dasarnya ini seperti terapan hipnosis ya, saat bagian pelet. Tapi hal semacam ini memang ada. Coba saat bagian komen di kolom komentar jika kamu merasakan hal yang semacam ini. Lalu yang ketiga ya. Yang ketiga, coba menghindar dan lihat reaksi tubuh kamu. Jika kamu saat bagian menjauh dari orang yang diduga mempelet kamu, apa kamu merasa sakit kepala? Apakah kamu merasa gelisah? Atau bahkan takut tanpa alasan ketika kamu memilih untuk mundur, ketika kamu memilih untuk menjauh? Dan tiba-tiba ketika kamu memilih menjauh, mundur, kamu kayak ngerasa sakit kepala, ngerasa gelisah, dan itu tanpa alasan yang jelas, yang membuat kamu kayak uring-uringan. Dan apakah tubuh kamu ini terasa berat atau lemas ketika tidak berada di dekatnya? Kalau kamu ngerasain hal itu udah ada tanda-tandanya bahwa diri kamu memang kena pelet. Makanya di sini ada kartu kesatria tanah yang indikasinya adalah
eh, fisik ya, indikasinya fisik. Jadi dalam artian orang ini memang mencoba untuk membuat kamu tuh selalu melekat sama dia secara fisik. Lalu amati pola mimpi dan juga halusinasi saat bagian. Apakah kamu saat bagian sering bermimpi tentang orang tersebut, tentang diri dia secara berulang-ulang tanpa sebuah alasan yang jelas? Dan apakah kamu saat bagian merasa seperti mendengar suara atau bayangan-bayangan muncul secara tiba-tiba? Tiba-tiba lagi ngelakuin apa, kayak ada bayangan jalan, bayangan lewat. Ini adalah bagian dari halusinasi. Itu adalah bagian energi negatif yang membuat kamu itu nggak bisa fokus kepada sesuatu hal yang sifatnya adalah rutinitas. Fokus kamu adalah ke dia. Lalu yang paling penting adalah lakukan tes secara spiritual. Jika kamu saat bagian ada yang ngerasa tidak wajar, coba lakukan doa, meditasi, fokus menenangkan diri. Jika ada reaksi aneh seperti mual, pusing, atau tubuh terasa panas dingin, bisa berarti itu adalah energi negatif. Mungkin kamu juga bisa meminta air doa, atau ruqyah, atau pembersihan. Jika ada efek kamu muntah, pusing, atau ada reaksi emosional yang kuat, ini bisa menjadi indikasi bahwa adanya gangguan spiritual. Lalu, yang paling penting adalah minta pendapat dari orang terdekat kamu. Karena orang terdekat kamu yang pada dasarnya adalah memperhatikan kamu dan paham kamu minta pendapat mereka. Tanyakan kepada teman keluarga kamu, apakah mereka melihat perubahan besar dalam diri kamu atau tidak. Jika mereka mengatakan kamu berubah secara drastis dan tidak terlihat seperti diri kamu yang biasa, itu menjadi tanda pengingat. Kita perlu bantuan dari orang terdekat kita. Dan ketika kita menyadari tentang hal ini, coba saat bagian renungkan di dalam diri kamu, lindungi diri kamu dengan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkuat iman kamu, dan sebisa mungkin hapus segala hal yang berkaitan dari diri dia, nomor handphonenya, fotonya, pemberiannya dia, semuanya kamu hapus. Jika perlu memang ganti nomor. Nggak usah main sosial media. Ini tujuannya apa? Untuk melindungi diri kamu. Karena di sini Kevin melihat ketika kamu ngerasa bahwa udah ada kesadaran, kenapa sih aku mudah banget lulus sama dia? Kenapa sih aku mudah mengiyakan dia, kemauannya dia? Padahal aku orangnya itu bukan seperti ini. Ini kamu sudah termanifestasikan dari hasrat dan keinginannya dia untuk membuat kamu luluh sama dia. Itu adalah energinya. Energi seperti ini ada. Coba kalian komen di kolom komentar saat bagian. Karena pasti banyak di Indonesia yang merasakan hal ini. Oke. Terkait itu semua, Kevin mau tembusin lagi. Ini dari kartu tarotnya ya. Kevin mau tembusin lagi menggunakan bola kristal. Kevin akan tembusin menggunakan bola kristal. Ini udah lama banget ya Kevin nggak pakai bola kristal. Kayaknya udah berapa bulan nih Kevin nggak reading pakai bola kristal. Jadi peraturannya ada peraturannya saat bagian ketika Kevin menggunakan bola kristal di sini. Usahakan saat bagian relax. Usahakan relax ya. Kamu berada di tempat tenang. Kalau kamu kayak ngerasa mual, pusing, ngerasa perasaan gak enak dan lain sebagainya, wajar. Artinya kamu memiliki daya sensitif yang kuat. Biasanya tuh ngerasa mual, ngerasa ngantuk, ngerasain pusing ketika Kevin gunain bola kristal ini. Itu wajar saat bagian, wajar untuk kalian yang sensitif. Tapi kalau kamu nggak ngerasain apa-apa, berarti bagus. Oke, Kevin akan lanjut tembusin menggunakan bola kristal. Usahakan saat bagian juga tetap relax, tetap tenang. Minta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembacaan kita kali ini lancar. Dan Kevin akan tembusin kenapa dia bisa melakukan hal semacam ini kepada kamu. Kita tanya hatinya dia yang terdalam. Sahabat kebahagiaan, untuk pembacaan kita kali ini, kita akan lanjut bersama-sama melihat perasaannya dia yang terdalam. Seseorang yang mencoba untuk memanifestasikan diri kamu untuk luluh pada diri dia. Kevin akan terhubung kepada semesta lewat bola kristal ini.
Salam bahagia yang berbahagia, roh-roh suci dan leluhur pertiwi. Salam bahagia yang mendiami langit dan bumi. Salam bahagia para entitas suci yang dikuduskan. Salam bahagia para pemilik cinta. Salam bahagia kepada semesta agung yang disucikan, yang diluruskan, yang diabadikan. Bersemayam dalam bola kristal ini, aku memerintahkanmu memasuki gerbang dimensi dan intuisiku. Terbuka, terbuka, terbuka. Salam bahagia, salam bahagia, salam bahagia. Sahabat kebahagiaan, Kevin terkoneksi kepada seseorang yang selama ini memang membuat kamu mudah sekali luluh kepada diri dia. Orang ini memang tidak mencintai kamu secara menyeluruh. Energinya dia penuh dengan hasrat, penuh dengan ambisi, menerawang masuk ke dalam perasaannya dia. Sahabat kebahagiaan, dia yang memperdayakan kamu dalam cinta ini, menyentuh lembut perasaan kamu dan rasa percayamu terhadap diri dia. Dia memang menikmati tentang apa yang selama ini dia rasakan dari kamu. Hitam. Kevin melihat ada sebuah gumpalan hitam tepat di bagian dadanya. Kevin melihat ada sosok anak kecil yang duduk diam meringkuk menangis. Ini adalah bagian dari rasa sepinya dia. Dia adalah seseorang yang pada dasarnya adalah kesepian. Tidak mendapatkan sebuah bekal cinta yang tulus. Mungkin di waktu kecil dia tidak pernah mendapatkan sebuah keadilan cinta yang membuat diri dia terbentuk menjadi seseorang yang manipulatif, memanfaatkan kelemahan hati dari seseorang, mengambil sebuah keuntungan dari seseorang. Bagi diri dia sudah melakukan segala sesuatu ini atas dasar kemauan dia sendiri. Orang ini tidak memiliki sebuah kepercayaan diri. Pada dasarnya dia bisa mendapatkan seseorang yang tulus yang harus dia syukuri. Tapi bagi diri dia tidak akan pernah merasa puas. Selalu mencari sebuah keuntungan. Luka batin yang dia derita, yang dia alami, adalah ketidakmampuannya dia untuk menerima sebuah takdir. Dia selama ini hanya memikirkan tentang sebuah keuntungan. Kevin melihat ada sebuah daun berwarna emas. Ini tentang sebuah keuntungan. Dia hanya memikirkan sebuah keuntungan dari kamu. Karena Kevin melihat masih ada sebuah awan berwarna abu-abu. Ini seakan-akan hatinya dia tertutup dan terkunci. Tak ada sebuah warna pelangi yang indah yang menyelimuti hatinya dia. Justru sesuatu hal yang hitam
yang membuat diri dia tercandukan oleh sebuah hasrat. Orang ini pada dasarnya tidak memiliki sebuah kemampuan atau kekuatan yang besar. Dia dikendalikan oleh hasrat, oleh nafsu, oleh keinginan. Dia hanya mengikuti sebuah ambisi. Kevin melihat ada bayangan iblis bertanduk, tersenyum menyeringai, seakan-akan dia sedang mempertanyakan Kevin, dan dia seakan-akan sedang menertawakan Kevin di sini. Iblis ini tersenyum. Iblis ini seakan-akan sudah diketahui oleh Kevin. Ya, aku melihat kamu di sini. Ini adalah iblis golongan jin yang memang sengaja untuk membuat diri dia terperdaya oleh cinta hasrat sebagai kelemahan manusia. Dan kamu bukan satu-satunya korban di sini. Iblis ini kembali tersenyum dan mengatakan keempat kalinya, apakah kamu orang yang keempat? Apakah kamu sahabat kebahagiaan orang yang keempat? Karena Kevin melihat sosok iblis ini selalu tersenyum. Hai, aku tahu kamu. Aku tahu kamu. Namun, ada sebuah cahaya yang akan bersinar di atas kepalamu, sahabat kebahagiaan. Ini adalah energi perlindungan. Ini adalah energi ilahi. Seseorang yang tulus, seseorang yang penuh dengan empati kebaikan akan diselamatkan dari karma baiknya. Malaikat penjaga kamu akan melindungi kamu untuk menyadari sesuatu hal yang tidak beres di sini, sehingga kamu bisa lepas dari keluluhan hati kamu kepada diri dia untuk menyadari ini bukan cinta, ini adalah ambisi. Hasrat dia yang terbongkar untuk memanifestasikan kamu sebagai kepemilikan hatinya akan tertuju tepat di tanggal 14 Maret saat bulan purnama menerangi langit yang gelap. Kevin melihat ada bunga, ada sesaji, ada foto kamu. Sang iblis kembali tersenyum, merasa bahwa ini adalah kebodohan manusia. Lindungi para sahabat kebahagiaan dengan energi suci. Lindungi para sahabat kebahagiaan untuk bisa menyadari ini semua. Tak ada cinta yang abadi kecuali cinta kepada Tuhannya. Sahabat kebahagiaan, Kevin merasakan energi semacam ini tidak akan pernah bertahan lama. Sekalipun dia mencoba untuk memperalat kamu, ini semua hanya bertahan dalam hitungan minggu. Jangan sampai harta, uangmu, kehormatanmu direnggut oleh sesuatu hal yang tidak baik. Kembali ke dalam kesadaran, kembali ke dalam kesadaran bola kristal. Kembali
kembali. Salam bahagia, salam bahagia, salam bahagia. Terima kasih. Oke, sahabat bagian. Video ini Kevin cut ya sahabat bagian, karena memang energinya besar banget. Ini Kevin reading juga sampai berkeringat, dan bahkan kalian bisa lihat ya, api lilinnya semakin membesar. Karena si iblis itu memang terlihat dari bola kristal ini. Kalau sahabat bagian kamu indigo atau apa, kamu bisa melihat apa yang Kevin lihat di sini. Oke, berkaitan itu semua, kita akan cek ada zodiak apa yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja, ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Jika kalian ngerasa pusing, mual dan lain sebagainya, coba cut videonya, kalian keluar sejenak, hirup udara segar sambil grounding ya sahabat bagian, karena ini energinya pasti capek banget, bener capek banget. Kita cek untuk zodiaknya, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita. Yang pertama adalah Libra, lalu selanjutnya di sini adalah Scorpio, lalu di sini adalah Aquarius, lalu di sini adalah Virgo, ada Cancer, ada Taurus, ada Sagittarius, ada Capricorn, ada Gemini, dan yang terakhir di sini adalah Pisces. Ini adalah energi zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Lalu untuk inisial nama ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek bersama-sama. Yang pertama ada huruf Q untuk Queen, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf P untuk Papa, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf N untuk Nano, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf K untuk Korea, ada huruf B untuk Bravo. Selanjutnya ada huruf D untuk Delta, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf M untuk Mama, ada huruf L untuk Luna, ada huruf T untuk Tango, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf W untuk Woman, dan yang terakhir di sini adalah huruf C untuk Charles. Ini adalah beberapa inisial nama yang terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Personal reading, DM aja ke Instagramnya Kevin, atau email ke emailnya Kevin ada di kolom bawah ini ya. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.